Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi otot dan gangguan pada sistem gerak manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terakhir dalam bab 1, sistem gerak hewan dan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan mengenai sistem gerak hewan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan mengenai sistem gerak tumbuhan. Ibu akan membahas sistem gerak pada hewan. Gerak hewan ada 3, ada hewan yang bergerak di air, ada hewan yang bergerak di udara, dan ada hewan yang bergerak di darat. Sekarang ibu akan membahas gerak hewan di dalam air. Air memiliki kerapatan yang besar sehingga hewan air lebih sulit untuk bergerak. Jadi hewan yang bergerak dalam air contohnya seperti ikan. Air memiliki gaya angkat yang besar dan massa jenis hewan air lebih kecil dari lingkungannya. Hal ini menyebabkan hewan air mengeluarkan sedikit energi karena dibantu oleh gaya angkat air. Bentuk tubuh yang dimiliki hewan air yaitu torpedo atau streamline. Hal ini memungkinkan untuk meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang untuk mendorong ikan melaju ke depan. Ikan memiliki sirip untuk menjaga keseimbangan, untuk mengatur gerak naik turun, dan ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas seperti oksigen. Sekarang gerak hewan di udara. Jadi hewan yang bergerak di udara misalnya seperti burung. Gerak hewan di udara dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga tubuh hewan udara memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Sayap burung terdiri atas kerangka dan otot yang kuat dan ringan. Sayap burung memiliki bentuk airfoil, yaitu bentuk melengkung yang dapat mempercepat udara bagian atas mengalir daripada udara bagian bawah. Burung dikepakkan ke belakang. Sayap memberi aksi pada udara di bawah sayap, dan udara memberi gaya reaksi agar mengalir ke bawah dan mendorong ke depan, sehingga burung dapat terangkat ke atas dan melaju ke depan. Hal ini sesuai dengan hukum Newton 3. Yang terakhir, gerak hewan di darat. Jadi ada beberapa gambar hewan yang bergerak di darat, misalnya gajah dan kerbau. Hewan darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal ini untuk mengatasi inersia dan untuk menjaga gaya pegas atau elastisitasnya. Contohnya seperti gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang besar sehingga membutuhkan gaya yang besar untuk melawan inersia. Namun perbedaan antara otot dan tulang pada gajah dan kerbau membuat gajah lebih lincah daripada kerbau. Nah, sekarang kita memasuki sistem gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan ada 3, yaitu gerak endomon, hygroscopis, dan axionomon. Jadi yang pertama ibu akan menjelaskan gerak endomon. Adalah gerak yang terjadi dari dalam sel tubuh tumbuhan. Contohnya seperti gerak kloroplas pada daun hidrilla. Ya, kalian bisa lihat gambarnya. Kemudian yang kedua, gerak hygroscopis adalah gerak karena adanya perubahan kadar air dalam sel secara tidak merata. Contohnya membukanya buah polong-polongan seperti kedelai dan membukanya dinding sporagium pada tumbuhan paku. Jadi kalian bisa lihat gambar
kedelai di samping. Yang ketiga, gerak eksionom adalah gerak karena adanya rangsangan dari lingkungan. Gerak eksionom dibagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, taksis, dan nasti. Jadi Ibu akan membahas yang pertama. Gerak tropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang dinamakan tropisme positif, sedangkan yang menjauhi datangnya rangsang dinamakan tropisme negatif. Gerak tropisme ada 5, yaitu yang pertama, fototropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh cahaya. Gerak tumbuhan yang mendekati cahaya disebut dengan fototropisme positif, sedangkan yang menjauh cahaya disebut dengan fototropisme negatif. Kemudian gerak yang kedua, geotropisme adalah gerak tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi. Contohnya pada tumbuhan jagung. Akar jagung bergerak menuju ke pusat bumi disebut dengan geotropisme positif, sedangkan batang jagung bergerak menjauhi pusat bumi disebut dengan geotropisme negatif. Yang ketiga, gerak hidrotropisme adalah gerak tumbuhan yang mendekati sumber air. Contohnya akar kaktus yang bergerak mendekati sumber air ketika musim kemarau. Kemudian gerak yang keempat, tigmotropisme adalah gerak merambatnya sulur pada arah rambatannya. Contohnya sulur kacang panjang, labu siam, mentimun, dan sebagainya. Dan yang terakhir, gerak yang kelima, kemotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya proses penyerbukan pada tumbuhan. Penyerbukan diawali dengan menempelnya serbuk sari pada kepala putik, kemudian serbuk sari berkecambah dan membentuk bulu serbuk. Selanjutnya bulu serbuk membawa gamet jantan atau spermatozoa menuju gamet betina atau sel telur. Pergerakan bulu serbuk tersebut dipengaruhi oleh zat gula, yaitu zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Sekarang kita akan bahas mengenai gerak taksis. Adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tempat yang arahnya dipengaruhi sumber rangsangan. Contohnya organisme uniseluler yaitu Euglena viridis yang merupakan protista mirip tumbuhan. Euglena dapat bergerak pindah tempat karena memiliki flagellata dan reseptor cahaya. Karena membutuhkan cahaya, Euglena akan bergerak ke arah datangnya cahaya dan pergerakannya disebut dengan fototaksis. Selanjutnya kita akan membahas gerak nasti. Adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Gerak nasti ada 4, yaitu yang pertama seismonasti, gerak yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya menutupnya daun putri malu, Mimosa pudica ketika disentuh. Kemudian yang kedua, niktinasti, gerak yang dipengaruhi oleh kondisi siang dan malam. Contohnya daun bunga merah menutupi ketika malam dan membuka ketika siang hari. Kemudian yang ketiga, gerak fotonasti, gerak yang dipengaruhi karena adanya cahaya sore. Contohnya bunga pukul 4, Mirabilis jalapa mekar ketika jam 4 sore. Dan yang terakhir, gerak keempat, termonasti, gerak yang dipengaruhi karena adanya suhu hangat. Contohnya mekarnya bunga tulip di musim semi karena musim semi suhunya hangat. Ya, anak-anakku semua, sekian dari materi yang Ibu sampaikan tadi.
Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi Ibu ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.